Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Guru profesional. Secara etimologi asal-usul kata guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dan kesengsaraan, seperti itulah dijelaskan oleh Syamsuddin, Republika, 25 November 1997. Lalu guru, berasal dari kata Sanskerta guru yang berarti mulia, bermutu dan juga memiliki kemuliaan. Rahmat Sugito dalam Kompas, tanggal 1 September tahun 2007. Dalam surat edaran Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 57686 MPK 1989 menyatakan bahwa guru adalah pegawai negeri sipil PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Sehingga pengertian pendidikan tersebut pada akhirnya menyangkut semua aspek kecerdasan. Kata profesional merujuk pada dua hal yaitu, pertama, orang yang menyandang gelar atau profesi dan melakukan pekerjaan secara otonomi dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya itu. Kedua, kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati unsur-unsur kiat atau seni yang menjadi ciri atau tampilan profesional seseorang penyandang profesi, seperti itulah dijelaskan oleh Ahmad Fauzi, Diktat Profesi Kependidikan STAI Al-Falah Banjarbaru. 2008. Selanjutnya profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguguran sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal. Dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah UU tentang guru dan dosen, bab 1 pasal I ayat 1. Dari pengertian di atas jelas bahwa guru itu memiliki peranan yang strategis dan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan kelembagaan sekolah, karena guru adalah pengelola KBM bagi para siswanya. Kegiatan belajar mengajar akan efektif apabila tersedia guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah baik jumlah, kualifikasi maupun bidang keahliannya. Guru yang profesional harus memiliki 1. 4 dimensi kompetensi sebagai suatu kesatuan yang organis dan dinamis. A. Kompetensi pedagogik, artinya memiliki kemampuan dalam mengelola peserta didik. B. Kompetensi kepribadian personal, artinya memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi khususnya bagi peserta didik dan umumnya bagi sesama manusia. C. Kompetensi sosial, artinya menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap peserta didik, sesama guru, pemimpinnya, dan dengan masyarakat luas. D. Kompetensi profesional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai mata pelajaran yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. 2. Kemampuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya disertai dedikasi yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan insani, yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai material. Guru adalah pejabat profesional karena diberi tunjangan profesional. Namun walaupun secara formal guru sebagai pejabat profesional, banyak kalangan yang tidak meyakini keprofesionalan mereka. Sebab masyarakat pada umumnya melihat kenyataan bahwa banyak sekali guru melakukan pekerjaan yang tidak memberi kepuasan kepada mereka. Dan menurut pendapat masyarakat, pekerjaan mendidik dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti itulah dijelaskan oleh Prof. Dr. Made Pidarta, Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2007. Halaman 277. Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional, marilah kita tinjau ciri-ciri pokok dari pekerjaan profesional. A. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerja didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya.
Seorang dokter, psikolog, saintis, ekonom, dan berbagai profesi lainnya dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang relevan dengan profesi tersebut. B. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya. C. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya. Dari ketiga ciri pekerjaan profesional yang disebutkan di atas, dapat dirumuskan ciri-ciri guru yang profesional. Ada 7 komponen yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional, yaitu A. Guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. B. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru-guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. C. Guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola pembelajaran, learning manager, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. D. Guru sebagai demonstrator. Peran guru sebagai demonstrator adalah peran guru agar dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. E. Guru sebagai pembimbing. Agar guru dapat berperan sebagai pembimbing, ada 2 hal yang harus dimiliki. Pertama, guru harus memahami anak didik yang sedang dibimbingnya. Kedua, guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai, maupun merencanakan proses pembelajaran. F. Guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. G. Guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun karakteristik profesional minimum guru, berdasarkan sintesis temuan-temuan, Pele dikenal karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu 1. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. 2. Menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta pembelajarannya. 3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. 4. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Dan 5. Menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Supriyadi. D. Mengangkat citra dan martabat guru. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Selanjutnya, fenomena menjadi guru profesional. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia merupakan cerminan rendahnya kualitas sistem pendidikan nasional. Rendahnya kualitas dan kompetensi guru secara umum, semakin membuat laju perkembangan pendidikan belum maksimal. Sudah kita mafhum bahwa banyak faktor yang turut menentukan kualitas pendidikan, seperti mutu masukan siswa, sarana, manajemen, kurikulum, dan faktor-faktor instrumental serta eksternal lainnya. Tetapi mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan kualitas, relevansi, inovasi, dan efisiensi pendidikan, maka salah satu komponen yang sangat menentukan bagi keberhasilan upaya tersebut adalah guru, khususnya peningkatan profesionalisme guru. Namun pada kenyataannya banyak hal yang menjadi fenomena untuk menjadi guru profesional. Beberapa permasalahan terkait dengan kondisi guru di Indonesia saat ini adalah: A. Pendidikan formal guru. Banyak guru yang kurang layak, pendidikan masih di bawah standar minimal. B. Teknik rekrutmen guru, penugasan yang tidak sesuai, mismatch teachers. C. Pengembangan diri dan karir guru, pembinaan yang dilakukan selama ini belum mencerminkan kebutuhan guru. D. Penghargaan dan imbalan guru, kesejahteraan dan penghargaan rendah. Akibat dari beberapa permasalahan di atas adalah kinerja tidak optimal, hasil kerja ala kadarnya, siswa tidak kompeten dan mutu pendidikan rendah. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru dan permasalahannya. Sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan mengajar dan kesejahteraan bagi guru. Beberapa upaya tersebut antara lain:
A. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar, pemerintah telah berupaya melalui 1. Diadakannya berbagai penataran, diklat guru. 2. Dilakukannya kualifikasi guru dari berbagai jenjang S1. B. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru antara lain, 1. Dengan meningkatkan gaji dan memberikan tunjangan fungsional, bahkan beberapa daerah memberikan tunjangan intensif bagi para guru. 2. Diberlakukannya sistem penilaian angka kredit guru untuk kenaikan pangkat, sehingga para guru selama 2 tahun dapat naik pangkat golongan. 3. Diberlakukannya uji kompetensi dan sertifikasi guru. 4. Dengan memberi tunjangan profesional guru bagi yang telah lulus sertifikasi, melalui portofolio maupun melalui diklat PLPG baik yang tidak lulus portofolio. 5. Ditetapkannya undang-undang guru dan dosen. C. Untuk sekedar menghibur dan meninabobokan guru, para guru diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Namun demikian berbagai upaya tersebut belum berdampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan. Hal itu antara lain karena berbagai upaya tersebut tidak kurang mendengarkan aspirasi guru, sehingga seakan melecehkan kepribadian guru. Di samping itu juga terdapat berbagai kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, antara lain dapat diberikan contoh sebagai berikut. 1. Berbagai penataran, diklat guru selama ini kurang devaluasi, dipantau pelaksanaan dan dampaknya sampai ke tingkat bawah, bahkan seakan-akan hanya sebagai lahan proyek dari beberapa pihak dan tingkatan. 2. Kualifikasi guru, kurangnya materi pendalaman kurikulum mata pelajaran dan berbagai ilmu keguguran dan penilaian serta penulisan karya tulis ilmiah KTI, yang praktis dan mutakhir, bahkan kadang materi di bangku kuliah dan di sekolah praktek di lapangan tidak sambung, karena tidak pernah dibahas bagaimana keterkaitan materi kuliah dengan materi pelajaran di sekolah. 3. Penilaian angka kredit jabatan guru dan uji sertifikasi guru dalam jabatan, yang hanya menilai bukti fisik portofolio. Terdapat banyak manipulasi bukti fisik, sehingga bukan rahasia lagi bahwa guru malas rajin, mengajar 24 jam atau 8 jam minggu, sama naik pangkat lulus sertifikasi juga kecuali sudah Goal 4A. 4. Peningkatan gaji dan tunjangan fungsional, masih belum sebanding dengan tupoksi guru, yang semestinya apalagi bila dibanding dengan gaji tunjangan guru di negara lain. 5. Undang-undang guru dan dosen, juga baru ditetapkan sedang realisasinya masih kita tunggu dengan harap-harap cemas. Terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru, seorang guru juga harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan, learning to know, keterampilan dalam pengembangan jati diri, learning to be, keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, learning to do, dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis, learning to live together. Dalam rangka pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain. 1. Berpartisipasi di dalam pelatihan. Bentuk pelatihan yang fokusnya adalah keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. 2. Membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah lainnya. Dengan membaca dan memahami banyak jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan yang terkait dengan profesi guru, maka guru dengan sendirinya dapat mengembangkan profesionalisme dirinya. 3. Berpartisipasi di dalam kegiatan pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran, up to date, hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. 4. Melakukan penelitian seperti PTK. Penelitian tindakan kelas yang merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan guru lain dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktek pembelajaran secara terus-menerus juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. 5. Partisipasi di dalam organisasi komunitas profesional. Ikut serta menjadi anggota organisasi profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. 6. Kerjasama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah. Seseorang cenderung untuk berpikir daripada keluar untuk memperoleh pertolongan atau informasi mutakhir akan lebih mudah jika berkomunikasi dengan orang-orang di dalam tempat kerja yang sama, seperti itulah dijelaskan oleh Mo. Uzair Usman, 2001.
Menjadi guru profesional. Bandung, Remaja Rosda Karya. Selain beberapa strategi di atas, dalam rangka pengembangan profesionalisme guru, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengisyaratkan akan memberlakukan sertifikasi bagi guru. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang berisi pembentukan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Mengajar di Daerah. Tujuan dikeluarkan undang-undang tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional, seperti itulah dijelaskan oleh Mas Nur Musli, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, Jakarta, Bumi Aksara, 2007. Lalu secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru disyaratkan memiliki kualifikasi akademik S1, Strata 1, atau D4 Diploma 4 dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S1, D4 dibuktikan dengan ijazah yang diperolehnya di lembaga pendidikan tinggi dan persyaratan relevansi dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu, persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik. Dalam berbagai kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong relatif rendah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualitas pendidikan minimal. Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S1, D4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan reward berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar 1 kali gaji pokok. Rujukan dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru adalah sosok utuh kompetensi profesional guru tersebut. Peningkatan mutu guru melalui sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan yang bagus, diharapkan kinerja juga bagus. Apabila kinerja bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Daftar Pustaka 1. Fauzi, Ahmad, Diktat Profesi Kependidikan STAI Al-Falah Banjarbaru 2008. 2. Muslih, Mas Nur, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, Jakarta, Bumi Aksara, 2007. 3. Pidarta, Made, Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2007. 4. Syamsuddin, Republika, 25 November 1997. 5. Supriyadi, D. Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. 6. Usman, Moh, Uzer, Menjadi Guru Profesional, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.
Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf